Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Immanuel Benazir Detan dan teman-teman saya ada Angel Lulu Pratama Lekenila, Chelsea Savana Nirwani, dan Gary Stodika Putra. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami pada laporan keuangan 2 perusahaan terbuka yang telah kami pilih, yaitu PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dan PT Mayora Indah Tbk. Kelompok kami akan membahas secara satu persatu dimulai dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Informasi umum. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dikenal sebagai Sari Roti, adalah perusahaan terbuka di sektor makanan dan minuman di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1995. Sari Roti terkenal dengan produk roti berkualitas tinggi dan beragam, mencakup roti tawar, roti gandum, hingga roti manis sesuai dengan selera pasar Indonesia. Fokus perusahaan adalah inovasi produk dan kualitas bahan baku yang sehat. Sebagai perusahaan publik, kinerja keuangan Sari Roti menunjukkan pertumbuhan signifikan, mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi industri makanan dan minuman yang terus berkembang di Indonesia. Dengan komitmen untuk produk berkualitas tinggi, inovasi, dan tanggung jawab sosial, Sari Roti memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan makanan dan minuman sambil memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di Indonesia. Selanjutnya, kami akan melakukan perhitungan dan memberikan analisis dari 5 kelompok rasio keuangan serta DuPont analisis. Yang pertama yaitu current ratio. Current ratio adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Rumusnya adalah current ratio didapat dari current asset dibagi dengan current liabilities. Berdasarkan data yang disajikan, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk selama periode 2018 hingga 2022, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dalam current ratio perusahaan. Pada tahun 2018, perusahaan memiliki current ratio sebesar 3,57 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar lebih dari cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Namun, pada tahun 2019, current ratio tiba-tiba mengalami penurunan drastis menjadi 1,69. Pada tahun 2020, current ratio kembali meningkat menjadi 3,83. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, current ratio mengalami penurunan kembali masing-masing menjadi 2,65 dan 2,10. Meskipun masih di atas 1, ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketersediaan aset yang lebih rendah untuk membayar kewajiban jangka pendek. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kewajiban jangka pendek atau pengurangan aset lancar. Next. Selanjutnya yaitu quick ratio. Quick ratio adalah rasio keuangan yang memberikan gambaran tentang kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang paling liquid seperti kas, setara kas, dan piutang, tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Rasio ini merupakan indikator lebih konservatif daripada current ratio karena tidak memperhitungkan persediaan. Rumus untuk mendapatkan quick ratio adalah current asset dikurang inventory dibagi dengan current liabilities. Pada tahun 2018, quick ratio sebesar 3,45, menunjukkan perusahaan memiliki aset yang sangat liquid dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek. Namun pada tahun 2019, quick ratio mengalami penurunan signifikan menjadi 1,62. Pada tahun 2020, quick ratio meningkat kembali menjadi 3,57. Ini mengindikasikan peningkatan dalam likuiditas perusahaan dengan aset liquid yang jauh lebih besar daripada kewajiban jangka pendek. Namun pada tahun 2021 dan 2022, quick ratio mengalami penurunan lagi, masing-masing menjadi 2,41 dan 1,86. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan kewajiban jangka pendek atau pengurangan aset lancar yang liquid. Perubahan ini harus dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa perusahaan harus memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara efektif. Next. Selanjutnya yaitu cash ratio. Cash ratio adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya hanya dengan aset kas atau setara kas.
Rumus untuk mendapat cash ratio adalah cash dibagi current liabilities. Pada tahun 2018, cash ratio sebesar 2,46. Namun, pada tahun 2019, cash ratio mengalami penurunan tajam menjadi 1,07. Pada tahun 2020, cash ratio naik kembali menjadi 2,50. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, cash ratio mengalami penurunan lagi masing-masing menjadi 1,57 dan 1,02. Penurunan ini bisa menjadi perhatian karena bisa mengindikasikan peningkatan risiko likuiditas atau pengelolaan kas yang tidak efisien. Next. Selanjutnya yaitu total debt ratio. Total debt ratio adalah rasio keuangan yang mengukur proporsi utang dalam struktur modal suatu perusahaan. Rasio ini menggambarkan seberapa besar total aset yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Total debt ratio memberikan indikasi tentang tingkat ketergantungan perusahaan pada pembiayaan utang. Rumus untuk mendapatkan total debt ratio adalah total aset dikurang total equity dibagi total aset. Pada tahun 2018, total debt ratio sebesar 0,336 menunjukkan sekitar 33,6% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Tahun 2019, total debt ratio sedikit meningkat menjadi 0,339. Namun pada tahun 2020, total debt ratio menurun drastis menjadi 0,28. Ini mengindikasikan pergeseran signifikan menuju penggunaan ekuitas lebih banyak dalam struktur modal. Dan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan total debt ratio menjadi 0,32. Pada tahun 2022, total debt ratio kembali menurun drastis menjadi 0,21. Ini bisa mengindikasikan kebijakan untuk lebih mengandalkan modal ekuitas dibandingkan utang atau pengurangan utang dalam struktur modal. Next. Berikutnya yaitu debt equity ratio. Debt equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio keuangan yang menggambarkan proporsi utang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan perusahaan pada utang dibandingkan dengan modal sendiri. Debt equity ratio mencerminkan seberapa besar perusahaan memanfaatkan utang untuk mendukung operasi pertumbuhan. Rumus untuk menghitung debt equity ratio adalah total debt dibagi total equity. Pada tahun 2018, debt equity ratio sebesar 0,506 menunjukkan bahwa sekitar 50,6% dari struktur modal perusahaan adalah utang. Tahun berikutnya yaitu 2019, debt equity ratio sedikit meningkat menjadi 0,514. Namun pada tahun 2020, debt equity ratio mengalami penurunan signifikan menjadi 0,38. Pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan debt equity ratio sebesar 0,47, menunjukkan bahwa perusahaan lebih tergantung pada utang dalam struktur modal perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, debt equity ratio kembali menurun drastis menjadi 0,27. Ini menunjukkan kebijakan perusahaan untuk lebih mengandalkan modal ekuitas dibandingkan utang atau pengurangan utang dalam struktur modal. Next. Equity multiplier. Equity multiplier adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa besar aset perusahaan yang didanai oleh ekuitas pemegang saham. Rumus yang digunakan untuk mencari equity multiplier adalah total aset dibagi total equity. Untuk PT Nippon Indosari Korpindo Tbk selama periode 2018 hingga 2022 terlihat hasil equity multiplier yang fluktuatif. Pada tahun 2018, equity multiplier sebesar 1,506 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage yang cukup tinggi. Hal ini dapat mengindikasikan penggunaan leverage yang signifikan dalam membiayai operasi dan pertumbuhan perusahaan. Pada tahun 2019, equity multiplier sedikit meningkat menjadi 1,514. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam equity multiplier menjadi 1,38.
Hal ini mengindikasikan pergeseran menuju penggunaan ekuitas yang lebih tinggi dalam membiayai aset perusahaan. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan kembali equity multiplier menjadi 1,47, menandakan perubahan kebijakan perusahaan menuju lebih banyak menggunakan utang untuk mendukung asetnya. Kemudian pada tahun 2022 terlihat penurunan equity multiplier menjadi 1,27. Hal ini menunjukkan perusahaan lebih memilih untuk memanfaatkan modal ekuitas untuk mendanai aset. Selanjutnya ada inventory turnover. Inventory turnover adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa sering perusahaan dapat menjual dan menggantikan persediaan selama periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Rumus yang digunakan untuk mencari inventory turnover adalah cost of goods sold dibagi inventory. Berdasarkan hasil perhitungan inventory turnover untuk PT Nippon Indosari Korpindo Tbk selama 2018 hingga 2022, terdapat tren penurunan yang cukup signifikan dalam efisiensi manajemen persediaan. Pada tahun 2018, inventory turnover sebesar 19,57 menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengganti persediaan sebanyak 19,57 kali dalam 1 tahun. Efisiensi yang tinggi dalam manajemen persediaan dari kemampuan untuk penjual produk dengan cepat. Namun, pada tahun berikutnya, yaitu 2019, terjadi penurunan signifikan dalam inventory turnover menjadi 17,79. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan persediaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan yang sebanding. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2020, di mana inventory turnover menurun menjadi 13,60. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2021, di mana inventory turnover menjadi 12,55. Dan pada tahun 2022 terlihat penurunan lagi dalam inventory turnover menjadi 10,23. Ini mengindikasikan adanya tantangan yang lebih besar dalam manajemen persediaan. Next, selanjutnya ada day sales in inventory. Day sales in inventory adalah rasio keuangan yang mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual persediaannya selama periode tertentu. Rumus yang digunakan untuk day sales in inventory ini adalah 365 hari dibagi inventory turnover. Hasil perhitungan day sales in inventory PT Nippon Indosari Korpindo Tbk selama periode 2018 hingga 2022, terdapat tren peningkatan dalam rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan. Pada tahun 2018, day sales in inventory adalah 18,65 hari, menunjukkan bahwa perusahaan memerlukan sekitar 18,65 hari untuk menjual persediaannya. Ini mencerminkan sifat efisiensi yang tinggi dalam manajemen persediaan, dengan persediaan yang berputar cepat menjadi penjualan. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan day sales inventory menjadi 20,51 hari. Ini menandakan adanya peningkatan dalam rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan, menunjukkan penurunan efisiensi dalam manajemen persediaan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, rasio ini meningkat drastis menjadi 6,85 hari, mengindikasikan adanya kendala atau peningkatan dalam jumlah persediaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2021, dengan day sales in inventory mencapai 29,7 hari. Pada tahun 2022 terlihat peningkatan drastis lagi dalam day sales in inventory mencapai 35,67 hari. Peningkatan day sales in inventory yang konsisten selama periode ini mengindikasikan perlunya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen persediaan. Selanjutnya ada receivable turnover. Receivable turnover adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa sering perusahaan dapat mengumpulkan piutang selama periode tertentu. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari receivable turnover ini adalah sales dibagi accounts receivable. Berdasarkan hasil perhitungan untuk PT Nippon Indosari Korpindo Tbk selama periode 2018 hingga 2022, terlihat tren penurunan dalam efisiensi perusahaan dalam mengelola piutang. Pada tahun 2018, receivable turnover adalah 13,42, yaitu menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengumpulkan piutangnya sekitar 13,42 kali selama tahun tersebut. Ini mencerminkan efisiensi yang tinggi dalam manajemen piutang. Namun, pada tahun 2019 terjadi penurunan dalam receivable turnover menjadi 11,83.
Perusahaan memerlukan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan piutangnya, menunjukkan penurunan dalam efisiensi pengelolaan piutang. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2020 dengan rasio turnover mencapai 9,29. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan rasio turnover mencapai 8,66 dan pada tahun 2022 terlihat menurun lebih lanjut lagi dalam rasio turnover yang mencapai 7,34. Diperlukan lebih banyak waktu lagi untuk mengumpulkan piutang yang mengindikasikan tantangan yang lebih besar dalam manajemen piutang. Selanjutnya adalah payable turnover. Payable turnover adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa sering perusahaan dapat membayar kewajiban atau utang dagangnya selama periode tertentu. Rumus yang digunakan untuk mencari payable turnover ini adalah dengan cost of goods sold dibagi accounts payable. Berdasarkan hasil perhitungan selama 2018 hingga 2022 untuk PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, terdapat variasi di hasil payable turnover-nya. Pada tahun 2018, payable turnover-nya adalah 3,23, menunjukkan bahwa perusahaan membayar utang dagangnya sekitar 3,23 kali selama 1 tahun. Ini mencerminkan kebijakan pembayaran yang moderat terhadap pemasok. Tahun berikutnya, yaitu 2019, terjadi peningkatan dalam payable turnover menjadi 3,88. Pada tahun 2020, payable turnover meningkat lagi menjadi 4,34. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan payable turnover mencapai 4,28. Perusahaan membayar utang dagangnya lebih sering mengindikasikan efisiensi yang lebih tinggi dalam manajemen kewajiban dagang. Namun, pada tahun 2022 terlihat penurunan payable turnover menjadi 3,49, menunjukkan penurunan efisiensi dalam manajemen kewajiban dagang. Berikutnya adalah profit margin. Profit margin adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa besar keuntungan bersih yang dihasilkan perusahaan dari penjualan. Rumusnya adalah net income dibagi sales. Berikut ini adalah hasil perhitungan profit margin untuk PT Nippon Indosari Corpindo Tbk selama 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, profit margin perusahaan adalah 4,60%. Tingkat ini mencerminkan profitabilitas yang moderat pada tahun tersebut. Di tahun berikutnya, tahun 2019, terjadi peningkatan profit margin perusahaan menjadi 7,09%. Ini menunjukkan adanya peningkatan dalam efisiensi dan profitabilitas. Namun, tahun 2020 terlihat penurunan dalam profit margin perusahaan menjadi 5,25%. Dan terjadi tren peningkatan di tahun 2021 yang naik profit margin-nya menjadi 8,56%. Dan juga di tahun 2022 terjadi peningkatan profit margin perusahaan naik menjadi 8,63%. Berikutnya adalah return on asset atau ROA. ROA adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuangannya. Rumusnya adalah net income dibagi total aset. Berikut ini ada perhitungan ROA PT Nippon Indosari Corpindo Tbk selama 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, ROA perusahaan adalah 2,89%. Ini mencerminkan efisiensi yang sedang dalam penggunaan aset untuk menghasilkan keuangan. Di tahun berikutnya, yaitu 2019, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu naik menjadi 5,05%. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam efisiensi penggunaan aset dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan dalam ROA perusahaan, yaitu turun menjadi 3,79%. Ini berarti bahwa ada tantangan yang terjadi dalam perusahaan. Namun di 2021, ROA perusahaan naik menjadi 6,71% dan terjadi penaikan juga pada ROA perusahaan di tahun 2022 naik menjadi 6,87%.
Berikutnya adalah Return on Equity atau ROE. ROE adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dari ekuitas yang mereka miliki. Rumusnya adalah net income dibagi total equity. Berikut ini adalah perhitungan ROE untuk perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk selama 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, ROE perusahaan adalah 4,36%. Ini mencerminkan efisiensi yang sedang dalam penggunaan ekuitas untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Di tahun berikutnya, 2019, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam ROE perusahaan, yaitu naik menjadi 7,65%. Namun, di tahun 2020, terjadi penurunan dalam ROE perusahaan, yaitu turun menjadi 5,22%. Ini menandakan bahwa terjadi penurunan penggunaan ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Namun terjadi peningkatan di tahun 2021, ROE perusahaan naik menjadi 9,87% dan mengalami penurunan juga di tahun 2022 menjadi 8,74%. Price earning ratio atau PE ratio adalah rasio keuangan yang membandingkan harga pasar saham perusahaan dengan earning per share. Rumusnya adalah price per share dibagi earning per share. Pada tahun 2018, PE rasio perusahaan adalah 89,22. Dan di tahun berikutnya, di tahun 2019, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam PE rasio perusahaan, yaitu turun menjadi 675,36. Ini menyebabkan ada peningkatan earning per share atau perubahan sentimen pasar terhadap sektor perusahaan tertentu. Dan di tahun 2020 terjadi peningkatan rasio PE rasio perusahaan menjadi 756,54. Namun di 2021 terjadi penurunan, yaitu 562,43, disusul dengan tahun 2022 terjadi penurunan juga dalam PE rasio menjadi 51,83. Berikutnya adalah price sale ratio atau PS ratio. Adalah rasio keuangan yang membandingkan harga pasar saham perusahaan dengan pendapatan per saham. Rumus PS ratio adalah price per share dibagi sales per share. Pada tahun 2018, PS ratio perusahaan adalah 2330,79. Dan di tahun berikutnya, di 2019, terjadi peningkatan PS ratio menjadi 34818,59. Tahun 2020 juga mengalami peningkatan, yaitu 30,65. Di tahun 2021 terjadi penurunan PS ratio, yaitu menjadi 37,195,87. Disusul dengan 2022 terjadi penurunan, yaitu 37,036,84. Berikutnya adalah market to book ratio. Adalah rasio keuangan yang membandingkan harga pasar saham perusahaan dengan nilai buku per saham. Rumusnya adalah market value per share dibagi book value per share. Pada tahun 2018, MB rasio perusahaan adalah 43,13. Dan di tahun berikutnya, di tahun 2019 terjadi peningkatan MB rasio menjadi 51,65. Di tahun 2020, MB rasio perusahaan mengalami penurunan, yaitu menjadi 39,52. Di tahun 2021 mengalami peningkatan
pada MB rasio yaitu menjadi 55,53 dan di tahun 2022 terjadi penurunan MB rasio yaitu 45,15. Berikutnya adalah DU point identity. Berikutnya adalah hasil perhitungan DU point identity. Yang pertama profit margin. Pada tahun 2018, profit margin adalah 5% dan meningkat menjadi 9% pada tahun 2021 dan 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap penjualannya. Berikutnya adalah asset use efisiensi. Pada tahun 2018, asset use efisiensi adalah 0,63 dan meningkat menjadi 0,80 pada tahun 2022. Leverage pada PT Nippon Indosari mengalami leverage yang stabil pada tahun 2018 hingga 2022 dengan nilai sekitar 1,27 hingga 1,51. Return on equity. Return on equity PT Nippon menunjukkan peningkatan dari 4,36% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2022. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari perhitungan 5 kelompok rasio keuangan yang telah kami lakukan adalah berdasarkan analisis rasio keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, terdapat tren dan perubahan signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan. Pada tahun 2018, keuangan perusahaan kuat dengan kurun rasio tinggi, menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan lancar. Namun, pada 2019 terjadi penurunan drastis dalam kurun rasio, kemungkinan karena perubahan struktur aset dan kewajiban. Di tahun 2020, kurun rasio meningkat tajam menandakan peningkatan likuiditas dan manajemen kas yang lebih baik. Namun, dalam tahun-tahun berikutnya, kurun rasio fluktuatif menunjukkan ketersediaan aset untuk membayar kewajiban jangka pendek menurun. Kemudian, quick ratio juga mengalami tren serupa, dengan penurunan pada 2018 dan kenaikan pada 2020 menunjukkan efisiensi likuiditas perusahaan. Namun, quick ratio juga turun di tahun-tahun berikutnya, menandakan ketersediaan aset likuid yang lebih rendah. Total debt ratio mengalami fluktuasi menunjukkan perubahan dalam struktur modal perusahaan. Pada 2020, terjadi penurunan drastis juga, menunjukkan kecenderungan penggunaan ekuitas yang lebih banyak. Inventory turnover dan day sales in inventory juga turun, menunjukkan tantangan dalam manajemen persediaan. Meskipun terdapat fluktuasi, profit margin, ROE dan ROI menunjukkan peningkatan, mencerminkan kinerja keuangan yang lebih baik. Namun, rasio valuasi mengalami fluktuasi dan penurunan pada 2022, mengindikasikan perubahan sentimen pasar terhadap perusahaan. Secara keseluruhan, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menunjukkan kinerja keuangan stabil dengan peningkatan dalam beberapa rasio kunci, namun juga menghadapi tantangan dan perubahan dalam strategi bisnis. Next. Kemudian, kesimpulan dari hasil perhitungan DuPont Analysis. Berdasarkan analisis DuPont terhadap PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dari 2018 hingga 2022, terlihat peningkatan kinerja keuangan dan efisiensi operasional secara bertahap. Profit margin meningkat, menunjukkan manajemen biaya lebih baik dan efisiensi operasional yang ditingkatkan. Peningkatan aset turnover mengindikasikan penggunaan aset lebih efektif untuk pendapatan, mencerminkan manajemen yang lebih baik dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Perusahaan juga menjaga leverage stabil, menunjukkan kebijakan bijak dalam penggunaan utang. Peningkatan ROE dari 4,36% di 2018 menjadi 8,74% di 2022 mencerminkan kombinasi peningkatan margin, efisiensi aset, dan kebijakan leverage yang baik. Memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan peningkatan kinerja keuangan yang stabil dan positif. Selanjutnya kita masuk ke PT kedua, yaitu PT Mayora Indah Tbk.
PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia, didirikan tahun 1977. Mereka dikenal dengan beragam produk berkualitas tinggi seperti Kopiko, merek kopi terkemuka global, dan Danisa, biskuit favorit di acara-acara khusus. Produk terbaik mereka juga populer dalam kategori minuman. Dengan fasilitas produksi yang modern, Mayora memastikan kualitas konsisten dan bervariasi dan berinvestasi dalam keberlanjutan. Sebagai perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI, kinerja keuangan mereka mencerminkan visi dan strategi kuat di tengah persaingan industri yang ketat. Dengan komitmen berkelanjutan dan produk berkualitas, Mayora terus memimpin di pasar makanan dan minuman, memenuhi kebutuhan konsumen dan berkontribusi pada ekonomi Indonesia. Selanjutnya adalah PT Mayora Indah Tbk. Kita dapat mengetahui perhitungan dan mengetahui analisis dari 5 kelompok rasio keuangan, yaitu yang pertama adalah current ratio. Dalam kasus PT Mayora Indah Tbk, rasio lancar untuk tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan beberapa fluktuasi. Pada tahun 2018, rasio lancar adalah 2,65 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar 2,5 lebih besar daripada kewajiban lancar. Rasio meningkat pada tahun 2019 menjadi 3,43 merupakan peningkatan posisi likuiditas perusahaan. Pada tahun 2020, rasio lancar lebih lanjut meningkat menjadi 3,61. Namun pada tahun 2021, rasio lancar mengalami penurunan signifikan menjadi 2,33. Pada tahun 2022, rasio lancar sedikit membaik menjadi 2,62, namun tetap di bawah rasio tahun 2019 dan 2020. Perusahaan mungkin perlu fokus pada manajemen aset dan kewajiban lancar dengan lebih efektif untuk meningkatkan posisi likuiditas. Next. Kedua, quick ratio. Dalam konteks PT Mayora Indah Tbk, perhitungan rasio cepat selama periode 2018 hingga 2022 menunjukkan beberapa pola yang menarik. Pada tahun 2018, rasio cepat sebesar 1,95 yang meningkat menjadi 2,68 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, rasio cepat sedikit meningkat menjadi 2,82. Namun pada tahun 2021, rasio cepat tiba-tiba menurun drastis menjadi 1,78. Pada tahun 2022, rasio cepat sedikit membaik menjadi 1,93. Meskipun masih di bawah rasio tahun 2019 dan 2020, ini menunjukkan perlunya perusahaan untuk lebih memperhatikan manajemen aset lancar yang lebih liquid dan upaya untuk mengurangi kewajiban lancar. Next. Berikutnya yaitu cash ratio. Pada tahun 2018, rasio kas adalah 2,46 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup untuk membayar 2,46 kali kewajiban jangka pendeknya. Namun pada tahun 2019, rasio kas tiba-tiba menurun drastis menjadi 0,80 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup untuk membayar 80% dari kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2020, rasio kas sedikit membaik menjadi 1,06. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022, rasio kas terus mengalami penurunan membayar 0,54 dan 0,58, menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek hanya dengan kas semakin menurun. Next. Total debt ratio. Pada tahun 2018, rasio utang total adalah 0,51, yang berarti 51% dari total aset perusahaan didanai oleh utang. Pada tahun 2019, rasio utang total sedikit menurun menjadi 0,48. Perubahan signifikan terlihat pada tahun 2020, yang di mana rasio utang total turun menjadi 0,43. Tren ini berlanjut hingga tahun 2021 dan 2022, di mana rasio utang tetap stabil pada 0,43 dan kemudian turun sedikit menjadi 0,42. Ini menandakan bahwa perusahaan secara konsisten mempertahankan kewajiban pengelolaan utang yang lebih konservatif.
Secara keseluruhan, analisis rasio utang PT Mayora Indah (Tbk) selama periode ini menunjukkan perubahan positif dalam struktur modal perusahaan dengan mengurangi ketergantungan pada utang dan meningkatkan peran ekuitas dalam mendukung aktivitas bisnis. Next. Berikutnya yaitu Debt Equity Ratio. Rasio utang terhadap ekuitas selama tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan pola yang konsisten dan menarik. Pada tahun 2018, rasio ini adalah 1,06 menunjukkan bahwa jumlah utang lebih tinggi daripada ekuitas perusahaan. Pada tahun 2019, rasio utang terhadap ekuitas menurun menjadi 0,92 menandakan perubahan positif, di mana perubahan mulai memanfaatkan lebih banyak ekuitas. Pada tahun 2020, di mana rasio utang terhadap ekuitas turun menjadi 0,75. Pada tahun 2021 dan 2022, di mana rasio utang terhadap ekuitas tetap stabil pada 0,75 dan kemudian turun sedikit menjadi 0,74. Penurunan rasio utang terhadap ekuitas menandakan bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang antara utang dan ekuitas dalam mendanai operasinya. Secara keseluruhan, analisis rasio utang terhadap ekuitas PT Mayora Indah Tbk selama periode ini menunjukkan transisi yang baik dari ketergantungan pada utang ke lebih banyak penggunaan ekuitas. Selanjutnya, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chelsea. Selanjutnya adalah equity multiplier. Pada tahun 2018, rasio pengganda ekuitas adalah 2,6, menunjukkan bahwa setiap satuan ekuitas mendukung 2,6 satuan aset. Hal ini menunjukkan tingginya penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan untuk membangun dan mendukung aset. Selanjutnya, pada tahun 2019, rasio pengganda ekuitas sedikit menurun menjadi 1,92. Penurunan ini bisa menandakan bahwa perusahaan mulai mengurangi ketergantungan pada utang dan lebih bergantung pada ekuitas untuk mendanai asetnya. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio pengganda ekuitas tetap relatif stabil di angka 1,75. Pada tahun 2022, rasio pengganda ekuitas sedikit turun menjadi 1,74, menandakan pergeseran kecil dalam struktur modal perusahaan. Selanjutnya adalah inventory turnover. Pada tahun 2018, rasio perputaran persediaan adalah 5,27. Ini berarti persediaan berputar sebanyak 5,27 kali selama tahun tersebut. Lalu, pada tahun berikutnya, pada tahun 2019, perusahaan berhasil meningkatkan rasio perputaran persediaan menjadi 6,13. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam manajemen persediaan. Tren ini pun berlanjut pada tahun 2020 dengan rasio perputaran persediaan sebesar 6,12. Perusahaan terus memperbaiki proses manajemen persediaan untuk memaksimalkan penggunaan persediaan yang ada. Pada tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan dalam rasio perputaran persediaan mencapai 6,91. Tingginya rasio ini menunjukkan manajemen persediaan yang sangat efisien pada tahun tersebut. Meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan sedikit dalam rasio perputaran persediaan menjadi 6,16. Tetapi secara keseluruhan, rasio perputaran persediaan PT Mayora Indah Tbk menggambarkan peningkatan efisiensi dalam manajemen persediaan dari tahun ke tahun. Kemudian, di sales in inventory dalam kasus PT Mayora Indah Tbk, DSI selama periode 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan tren yang menarik. Pada tahun 2018, DSI adalah 69,26, yang berarti perusahaan membutuhkan rata-rata 69,26 hari untuk menjual seluruh persediaannya. Namun, pada tahun 2019, DSI turun drastis menjadi 59,53 hari. Perusahaan mampu menjual persediaan lebih cepat dalam tahun tersebut. Tren peningkatan efisiensi ini berlanjut pada tahun 2020, di mana DSI sedikit berubah menjadi 59,60 hari. Pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan dalam DSI menjadi 52,78 hari. Ini menandakan bahwa perusahaan tersebut berhasil meningkatkan efisiensi manajemen persediaan secara substansial. Persediaan berputar lebih cepat yang dapat menghasilkan penghematan biaya penyimpanan dan meningkatkan aliran kas. Tahun 2022
menyaksikan peningkatan sedikit dalam DSI menjadi 59,28 hari meskipun ada peningkatan. Namun angka ini masih menunjukkan bahwa perusahaan terus mempertahankan efisiensi dalam manajemen persediaan dan mampu menjual persediaan dalam waktu yang relatif singkat. Next. Selanjutnya adalah resiko turnover. Pada tahun 2018, rasio perputaran piutang adalah 4,32. Artinya, angka ini menunjukkan bahwa perusahaan mengelola piutangnya dengan baik, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi. Tahun berikutnya adalah pada tahun 2019, rasio perputaran piutang turun sedikit menjadi 4,24. Namun pada tahun 2020, rasio perputaran piutang kembali naik menjadi 4,48, menunjukkan efisiensi yang baik dalam pengelolaan piutang. Tren peningkatan efisiensi ini pun berlanjut pada tahun 2021 dengan rasio perputaran piutang sebesar 4,72. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola piutangnya. Pada tahun 2022, rasio perputaran piutang tetap relatif stabil di 4,73, menandakan bahwa efisiensi yang tinggi dalam manajemen piutang tetap terjaga. Next. Selanjutnya ada payable turnover. Pada tahun 2018, rasio perputaran hutang adalah 11,39. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kebijakan pembayaran hutang yang cukup efisien. Kemudian pada tahun 2019, rasio perputaran hutang meningkat menjadi 13,4. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan semakin efisien dalam membayar hutang kepada pemasok. Namun pada tahun 2020, rasio perputaran hutang turun sedikit menjadi 10,79, mungkin disebabkan oleh perubahan dalam kebijakan pembayaran hutang atau kondisi keuangan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tepat waktu. Pada tahun 2021, rasio perputaran hutang meningkat kembali menjadi 11,80. Lalu di tahun 2022 menyaksikan peningkatan signifikan dalam rasio perputaran hutang menjadi 14,37. Hal ini menandakan bahwa perusahaan semakin efisien dalam membayar hutang kepada pemasok. Secara keseluruhan, analisis rasio perputaran hutang PT Mayora Indah Tbk selama periode ini menggambarkan peningkatan efisiensi dalam pembayaran hutang kepada pemasok. Efisiensi ini penting untuk mempertahankan hubungan baik dengan pemasok dan memastikan kelancaran rantai pasokan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jason. Profit margin pada tahun 2018 adalah 7,32%. Dan di tahun berikutnya terjadi peningkatan, yaitu pada tahun 2019 8,15% dan tahun 2020 yaitu menjadi 8,57%. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup drastis, yaitu 4,34%. Hal itu disebabkan oleh adanya pandemi COVID. Namun di 2022 terjadi peningkatan profit margin, yaitu menjadi 6,42%. Berikutnya adalah ROA. ROA pada tahun 2018 adalah 10,01%. Di tahun berikutnya, 2019, terjadi peningkatan pada ROA perusahaan, yaitu menjadi 10,71%. Namun, di tahun 2020, ROA sedikit mengalami penurunan, yaitu menjadi 10,61%. Dan 2021, ROA mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 6,08%, dikarenakan oleh COVID-19. Namun di tahun 2022, ROA mengalami sedikit peningkatan, yaitu menjadi 8,84%. Itu adalah ROE. ROE pada tahun 2018 adalah 20,61%. Di tahun berikutnya, 2019, ROE hampir tidak berubah, yaitu di angka 20,60%. Di tahun 2020, ROE turun sedikit menjadi 18,61%, dan di tahun 2021 ROE mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu 10,66% karena adanya COVID. Namun di tahun 2022, ROE kembali meningkat menjadi 15,35%. Berikutnya adalah PE. PE di tahun 2018 adalah 2845,88. Di tahun berikutnya, 2019, PE rasio mengalami sedikit penurunan
yaitu menjadi 2282,14. Dan di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2326,06, dan di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2465,40. Namun di tahun 2022 PI ratio turun menjadi 2102,48. Berikutnya adalah Presel ratio. Presel ratio di tahun 2018 adalah 37,09,48. Di tahun berikutnya 2019 mengalami penurunan pada PS rasio yaitu menjadi 28544,64. Di tahun 2020 PS rasio hampir tidak berubah, itu di angka 28575,94. Dan di 2021 PS rasio melonjak tajam, yaitu menjadi 49655,51. Namun di 2022 PS rasio mengalami penurunan, yaitu menjadi 31513,16. Berikutnya adalah MB rasio. MB rasio di 2018 adalah 586,47. Di tahun berikutnya, di tahun 2019, MB rasio turun menjadi 470,12, dan di tahun 2020 juga mengalami penurunan pada MB rasio menjadi 432,99. Di tahun 2021, MB rasio mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu menjadi 262,83. Dan di tahun 2022, MB rasio cukup mengalami peningkatan yang cukup drastis, yaitu 322,72. Berikutnya adalah DuPont Identity. Yang pertama adalah profit margin. Profit margin dari 2018 hingga 2022 menunjukkan angka yang cukup stabil, dari 0,04 hingga 0,09. Berikutnya adalah asset turnover, asset use. Asset use, perusahaan mampu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan aset. Hal ini ditunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari 1,24 hingga 1,40. Berikutnya adalah leverage. Pada tahun 2018 hingga 2022, rasio leverage mengalami peningkatan dari 1,74 hingga 2,06. Yang terakhir adalah ROE. ROE mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga 2022, hingga mencapai titik terendah pada 2021, yaitu 10,66%, dan tertinggi pada tahun 2020, yaitu 18,61%. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil perhitungan 5 rasio keuangan yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis rasio keuangan PT Mayora Indah Tbk, terlihat fluktuasi dan tren menarik dalam kinerja keuangan perusahaan. Rasio likuiditas menunjukkan peningkatan dari 2018 sampai 2020, namun mengalami penurunan yang signifikan pada 2021. Perlu investigasi lebih lanjut. Rasio struktur modal menunjukkan kebijakan yang konservatif mengurangi ketergantungan pada utang. Perputaran persediaan dan piutang meningkat, sementara perputaran hutang stabil. Profitabilitas mengalami fluktuasi terutama pada penurunan tahun 2021. Namun, ada pemulihan pada 2022. Rasio valuasi menunjukkan fluktuasi signifikan, mencerminkan ekspektasi dan sentimen investor. Secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan tren positif dalam efisiensi operasional, pengelolaan likuiditas, dan restrukturasi modal. Namun, tantangan pada 2021 memerlukan analisis mendalam dan tindakan strategis untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang. Kemudian, kesimpulan dari DuPont Analysis. Berdasarkan hasil DuPont Analysis PT Mayora Indah Tbk tahun 2018 sampai 2022, terdapat kesimpulan kunci. Pertama, profit margin stabil,
menunjukkan efisiensi biaya dan keuntungan penjualan yang konsisten. Kedua, peningkatan efisiensi penggunaan aset dengan tingkat aset turnover yang meningkat, mencerminkan optimalisasi penggunaan aset untuk pendapatan lebih tinggi. Ketiga, perusahaan mempertahankan kebijakan manajemen utang yang stabil, menandakan manajemen keuangan yang baik. Terakhir, fluktuasi ROE membutuhkan analisis mendalam dan konteks industri. Dan secara keseluruhan, kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk stabil dan cenderung positif selama 2015 sampai 2022. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil analisis laporan keuangan yang kami lakukan dengan menggunakan perhitungan 5 kelompok rasio keuangan dan analisis DuPont dapat bermanfaat. Terima kasih.